Ya ini Istighosah malam ini memang proyeknya Menteri Sosial. Ya, jadi diselenggarakan atas nafkah dari Menteri Sosial, makanya tadi disuruh pidato agak enggan beliau gitu. Sudah nafakoi kok masih disuruh midatoni gitu katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, yang mulia Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang saya hormati jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama yang hadir baik dari Syuriah maupun Tanfidiyah, yang saya hormati para kiai, para alim ulama yang hadir, hadirin sekalian, para jamaah Istighosah yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran panjenengan semua pada malam Istighosah di gedung pengurus besar Nahdlatul Ulama ini dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2024. Kalaupun memang tidak terlalu banyak yang hadir ini karena tempatnya memang terbatas. Mudah-mudahan dengan doa restu panjenengan semua, jangan terlalu lama lagi Nahdlatul Ulama bisa memiliki gedung yang jauh lebih luas dari yang kita miliki saat ini. Tapi walaupun saya katakan tidak terlalu banyak, mungkin hanya 300-400 jamaah yang hadir malam hari ini, tapi kita semua yakin bahwa malam ini adalah malam yang berkah untuk kita semua. Kita beristighosah malam ini sebagai rangkaian dari peringatan Hari Santri Nasional, dan besok pagi akan kita laksanakan juga upacara peringatan Hari Santri Nasional di halaman gedung ini juga dengan melibatkan kader-kader dari badan-badan otonom NU dan jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama, insya Allah. Besok dimulai jam 6 pagi upacaranya. Jadi nanti pada subuh teman-teman para peserta upacara peringatan Hari Santri Nasional akan sudah berada di sini. Mungkin sebelum subuh, dan akan melaksanakan sholat subuh berjamaah di sini sehingga lebih mudah koordinasinya. Jangan khawatir, insya Allah ada sarapan. Malam ini kita beristighosah untuk melangkitkan doa-doa, karena momentum Hari Santri Nasional ini adalah momentum untuk kita terus-menerus menghayati, mengenang, mensyukuri jasa-jasa perjuangan para santri dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi,
pengorbanan yang besar yang sudah dipersembahkan oleh para santri di dalam berjuang untuk melayani masyarakat, berkhidmah kepada umat untuk kemuliaan hidup di dunia dan akhirat. Perjuangan merebut kemerdekaan, perjuangan membela, mempertahankan, menjaga kemerdekaan dari segala ancaman, perjuangan untuk meraih kemaslahatan yang lebih banyak lagi, kemajuan yang lebih baik lagi untuk masa depan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Khusus pada Hari Santri inilah kita gunakan momentum ini untuk juga menantang diri kita masing-masing. Santri-santri zaman now ini, santri-santri dari generasi ini, sudah seberapa kita ikut menyumbangkan perjuangan kita bagi cita-cita mulia dari para pendahulu kita, guru-guru, masyayikh, kiai-kiai kita, dari para bapak pendiri bangsa untuk kemuliaan masa depan Indonesia yang kita cintai ini. Kita tidak boleh sekedar membangga-banggakan jasa-jasa dari para pendahulu. Jasa para pendahulu itu adalah jasa beliau-beliau yang akan ditanyakan kepada kita sendiri adalah sumbangan kita. Kita tidak berhak menuntut balas jasa apapun atas perjuangan dari para pendahulu kita. Sebaliknya kita dituntut untuk memantaskan diri sebagai pewaris perjuangan dari para pendahulu itu dengan berupaya keras untuk menyumbangkan juga perjuangan-perjuangan sekuat-kuatnya yang bisa kita sumbangkan kepada bangsa dan negara tercinta ini. Itulah sebabnya kita membuat tagline untuk Hari Santri Nasional tahun ini dengan kalimat menyambung juang, meraih, merengkuh masa depan. Karena cita-cita kemuliaan masa depan yang sudah dipancangkan oleh para pendahulu kita adalah cita-cita yang sungguh besar dan sungguh mulia dan tidak boleh ada jeda sedikit pun di dalam perjuangan untuk meraihnya. Lebih khusus lagi malam ini kita juga dalam istighosah kita mendoakan secara khusus untuk pemerintahan baru yang baru saja terbentuk, yaitu pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Ini hari ini tadi sudah dilantik menteri-menteri, kita semua mengucapkan selamat, mabruk, alfi mabruk, lebih-lebih kepada Menteri Sosial. Ya. Yang juga ikut dilantik tadi. Maka memang ya ini istighosah malam ini memang proyeknya Menteri Sosial.
Ya, jadi diselenggarakan atas nafkah dari Menteri Sosial, makanya tadi disuruh pidato agak enggan beliau gitu. Sudah nafakoi kok masih disuruh midatoni gitu katanya. Nah soal nafkahnya apakah ditanggung sendiri atau tadi minta iuran anggota kabinet yang lain, tidak ada laporan tentang hal itu. Nah, tapi ala kulli hal kita ucapkan selamat kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, kepada para menteri-menteri kabinet yang sudah dilantik, yang berarti sudah menyelesaikan pembentukan pemerintahan yang akan bekerja untuk masa bakti kepresidenan ini. Nah, tidak lain yang kita mohonkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pemerintahan baru ini senantiasa di dalam lindungan, pertolongan, bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikaruniai kekuatan, dikaruniai kemudahan-kemudahan di dalam menjalankan tugas-tugasnya, di dalam mewujudkan visi yang sudah dicanangkan untuk kemuliaan masa depan bangsa dan negara tercinta ini, untuk kemaslahatan rakyatnya, untuk Indonesia yang maju, yang bermartabat, yang kuat, adil dan makmur insyaallah, Allahumma amin. Tahun ini memang sengaja peringatan Hari Santri Nasional kita arahkan untuk diselenggarakan secara terdesentralisasi, jadi secara menyebar. Tidak seperti tahun yang lalu yang kita selenggarakan terpusat secara cukup besar-besaran di Surabaya dengan jalan sehat yang diikuti puluhan ribu orang dan lain sebagainya. Tetapi tahun ini kita sebar. Kita jadi pengurus besar Nahdlatul Ulama menerbitkan edaran kepada segenap pengurus wilayah dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia untuk menyelenggarakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Santri Nasional di lingkungan masing-masing, yaitu kegiatan-kegiatan yang berupa istighosah seperti kita laksanakan malam ini, berupa apel atau upacara seperti yang akan kita laksanakan besok, dan bisa ditambah dengan berbagai kegiatan layanan masyarakat, apakah itu berupa layanan kesehatan atau mungkin bantuan-bantuan ekonomi melalui lazis masing-masing dan lain sebagainya, ya. Yang pada intinya adalah menegaskan tugas, wazifah, kewajiban dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini untuk berkhidmah bagi kemaslahatan masyarakat seluruhnya. Dan kami tambahi penegasan ya, di dalam surat edaran itu, peringatan kalau boleh disebut, agar kegiatan-kegiatan memperingati Hari Santri Nasional ini tidak dicampur aduk dengan kegiatan pilkada. Tidak boleh ditunggangi untuk kampanye misalnya. Tidak boleh kita peringatan. Jadi ini kalau ini disiarkan di broadcast secara live ya, mudah-mudahan dengar semua ini pengurus PWPC dan sebagainya. Kalau sampai ada yang membiarkan
kegiatan peringatan Hari Santri Nasional oleh PW atau PC ditunggangi untuk kepentingan pilkada, kita akan berikan sanksi organisatoris. Karena Hari Santri ini adalah milik semua orang, dari latar belakang manapun, dan tidak boleh kemudian menjadikan pembelahan-pembelahan hanya karena kepentingan-kepentingan lain. Mari kita peringati Hari Santri Nasional dengan khidmat dan dengan sungguh-sungguh membersihkan hati untuk memanjatkan doa-doa pengharapan kehadiran Allah Subhanahu wa taala bagi kemaslahatan dan kemuliaan Indonesia tercinta. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.